saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi di dalam renungan malam. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang sungguh baik yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bentar lagi kami akan membaca firman Tuhan sebagai renungan malam Tuhan dari Mazmur Daud. Ajari kami untuk mengerti firman Tuhan supaya kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami dan kami makin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur Daud dari pasal 51 ayat 1 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran dalam batin, dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku yang dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembuhkanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku daripada hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku daripada hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan malam pada hari ini untuk kita, kami beri judul pengampunan selalu tersedia bagi umat Tuhan. Saya ulangi, pengampunan selalu tersedia bagi umat Tuhan. Siapa yang tidak kenal Daud? Terutama bagi kita orang-orang Kristen, apalagi yang rajin dan senang membaca Alkitab. Tentunya sosok Daud ini merupakan sosok yang tidak adil, tidak asing lagi. Daud dikenal oleh bangsa Israel sejak dia remaja, saat Daud membunuh Goliat. Akhirnya membuat setiap prajurit musuh gemetar menghadapinya. Itulah sebabnya para wanita di seluruh Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel 18 ayat 7. Di samping itu faktanya, Daud ini memang seorang yang tampan. Tubuhnya atletis, pemusik yang handal, serta penyair yang pintar. Kemudian difirmankan oleh Tuhan, dia akan menjadi raja atas Israel. Luar biasa lengkap sosok Daud ini kalau kita baca. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang pedagog kita malam hari ini adalah didahului pada saat Daud melihat Betseba. Betseba ini adalah istri Uria,
panglimanya. Daud tahu perempuan ini adalah istri orang, tapi pikirannya sudah dipenuhi oleh nafsu. Nafsu, keinginan memiliki adalah juga motif yang sama pada saat kejatuhan Hawa ke dalam dosa. Pada saat ia digoda ular, kalau kita baca kitab Kejadian. Perlu kita ingat bahwa dicobai itu adalah pekerjaan iblis, produk dari iblis. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi karena Daud semakin sering melihat kemolekan Batseba, istri panglimanya itu, maka iblis yang ada di dalam hatinya dan pikiran jahatnya mulai bermain dengannya, menggoda Daud hari demi hari. Nah, itu tidak dapat ditolerir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di saat kita menginginkan sesuatu sehingga kita tidak mampu menolak dosa. Karena pikiran dan hati kita sudah dipenuhi oleh pikiran kotor, najis. Nah, tantangannya bagi Daud pada saat itu, bagaimana caranya ia harus mendapatkan Batseba menjadi miliknya. Itulah kejahatan itu. Itulah dosa itu. Itulah pencobaan itu yang diberikan iblis itu. Dia membujuk dan merayu Daud supaya jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, Tuhan mengajari kita agar kita lari atau menjauh dari cobaan, menjauh dari iblis. Dan Tuhan akan menolong kita mengatasi kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu apabila kita memang mau lari dan menjauh dari dosa. Tetapi jika kita melalaikan dan malah bermain-main dengan cobaan itu, maka kita akan hancur. Pasti akan hancur. Dalam kasus Daud, saat seorang pria tertarik kepada seorang wanita, padahal keduanya sudah menikah, maka pria itu perlu mengambil posisi untuk keluar atau bahkan menghindar dari situasi yang terjadi seperti itu secepat mungkin. Kita tahu Daud ini pilihan Allah. Jadi dalam perikop pada malam hari ini, Tuhan mau mengajari kita bahwa orang pilihannya yang besar sekalipun seperti Daud memiliki kelemahan dan bisa melakukan dosa yang bejat di hadapan Tuhan. Setelah Daud sukses memperoleh Batseba dalam perjalanan sejarah yang seperti tertulis di dalam Mazmur ini, maka datanglah Nabi Nathan mengingatkan Daud bahwa ia sudah melakukan sebuah kejahatan, hal yang bejat di hadapan Allah. Jadi Nathan sudah mengingatkan Daud bahwa ia melakukan hal yang bejat di hadapan Allah. Sebagaimana yang kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19 Mazmur pasal 51 malam hari ini. Akhirnya Daud tersadar, kemudian meminta pengampunan dari Tuhan Allah melalui pengampunan dosa, melalui pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kepastian akan pengampunan dan pembaharuan berkat Allah tidak datang dengan mudah. Seseorang yang telah mengalami sukacita keselamatan, kemudian terjerumus ke dalam kebejatan, mungkin akan mengalami masa pertobatan dan pergumulan rohani yang panjang. Sebelum menerima kepastian akan pengampunan dan pemulihan atas perkenan Allah. Sebelum dia menerima pemulihan penuh dari Tuhan. Pengalaman Daud menunjukkan betapa menakutkannya kondisi atau situasi atau dampak melukai hati Allah. Allah yang kudus, yang disembah olehnya sebelumnya. Setelah diberkati dengan sangat luar biasa oleh Tuhan, mulai sejak dia remaja sampai dia menjadi raja. Tetapi manusia memiliki kelemahan. Bahkan orang yang telah diurapinya pun, seperti Daud, pada malam hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita kelemahan salah satu orang yang terbesar dalam sejarah Alkitab. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik dan berharga pada kita malam hari ini untuk belajar dari kesalahan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya agar kita memperoleh pengampunan dari Tuhan pada saat kita telah melakukan dosa dalam hidup kita? Yang pertama, sadarlah perbuatan kita itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita harus sadar dulu yang pertama. Apabila kita sadar akan dosa kita yang kita lakukan, nyatakanlah
dan akuilah itu semua perbuatan kita itu yang kita lakukan di hadapannya. Sebab Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat 16a. Hal yang kedua adalah berdoalah meminta pengampunan dari Tuhan. Berdoa adalah sarana kita yang diberikan Tuhan yang bisa kita lakukan untuk meminta pengampunan daripadanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu tertulis di Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus pun, Juru Selamat kita, sudah mengajari bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Dalam doa kita itu, kita mintalah pengampunan kepada Tuhan. Dalam berdoa, kita sampaikanlah kepada Tuhan dengan rendah hati, tulus, jujur, berserah, penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Sebagaimana tertulis, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Yang ketiga adalah apa yang terjadi pada Daud. Untuk mendapatkan Bathsheba secara paksa, Daud berencana sampai membunuh Uria. Dan dia melakukan dua kesalahan sekaligus, berzina dan membunuh. Tuhan Allah mengutus Nabi Nathan untuk berbicara kepadanya, untuk membuat Daud sadar akan dosa-dosanya yang besar yang telah dilakukannya, dan bahwa ia harus menyadari dia akan dihukum oleh Allah. Terbukti, sejak saat itu, pedang tidak pernah menjauh dari rumah Daud. Daud tahu bahwa dia telah melanggar perintah yang dinyatakan Allah kepadanya dan telah menyinggung watak Tuhan. Setelah menyadari perbuatannya, Daud menjadi sangat menyesal. Inilah yang luar biasa dari Daud, Bapak Ibu sekalian. Dia menyesal dan dia kemudian membenci dosa yang telah dilakukannya. Dan karena itu, dia dengan tulus berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, bertobat. Jadi, datanglah kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita. Kita juga dapat mendatangi saudara-saudara kita seiman. Atau datang kepada hamba Tuhan, para pendeta, tim tua pelayan di gereja kita. Kita nyatakan dosa kita melalui mereka di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa kita memang mau bertobat dengan tulus ikhlas. Dan berserah kepada Tuhan, mengakui semua dosa kita. Agar kita dibantu dan sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan bersedia mengampuni kita. Yang keempat, supaya kita bisa memperoleh keampunan dari Tuhan, jalanilah hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus senantiasa ingat dan waspada bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita berkemungkinan berbuat dosa lagi. Bahkan dosa yang sama. Kita harus mampu berkata kepada diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Orang-orang seharusnya hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 ini menyebutkan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga kelak. Karena disitulah juga terdapat pertobatan dan pengampunan. Yang kelima, yang terakhir, supaya kita dapat pengampunan dari Tuhan, kita harus nyatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah satu-satunya sebagai sumber keselamatan dan pengampunan. Kunci dari semua hal di atas adalah jawaban dari pertanyaan, apakah kita percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Apabila jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sia-sialah semua permohonan kita akan pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Sebab genap sudah waktunya, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah engkau dan percayalah kepada Injil.
Markus 1 ayat 15. Jadi, pengampunan dari Tuhan dapat kita peroleh bila mana kita percaya kepada Injil. Siapakah Injil itu? Ia adalah Kristus Yesus Tuhan. Janji Tuhan Yesus untuk orang yang meminta pengampunan atas dosanya adalah jelas. Sungguh, aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah selamanya. Tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Ingatlah bahwa dosa yang kita perbuat adalah duka dan menimbulkan kemurkaan bagi Allah. Sebab dosa itu adalah produk iblis yang kita buat, yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Dan menjauh dari keselamatan itu sendiri. Menjauh dari Tuhan Yesus. Yang akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan kelak. Meminta pengampunan dari Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang salah, adalah sesungguhnya keinginan Tuhan dari kita. Tuhan Yesus sangat merindukan orang-orang yang mau bertobat kembali kepadanya dan menerima berita keselamatan itu. Karena itu akan membantu kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka pengampunan itu menjadi penting kita ingat bahwa di setiap saat Kristus hadir dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam di dalam hati kita. Dan terutama iman kita boleh semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan sungguh baik. Selalu mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan. Meminta pengampunan. Bertobat atas semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.